Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Masih sehat, masih semangat di pagi ini? Baik, mari kita awali dulu pembelajaran IPA kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti apa yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Baik, kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi yang mungkin sudah anak-anak dapatkan di kelas sebelumnya, di kelas 5 ya, tentang alat peredaran darah, yaitu tentang jantung sebagai alat peredaran darah. Baik, untuk selanjutnya, jadi ini Bu Guru sampaikan, anak-anak bisa saksikan ya gambar penampang jantung. Ya, jadi nanti dalam soal itu ada berbagai gambar tentang penampang jantung. Nah, ini salah satunya. Jadi nanti kalau ada gambarnya kok beda-beda, maka anak-anak sudah tidak kebingungan lagi ya. Jadi karena ada beberapa gambar penampang jantung yang biasa disampaikan dalam soal. Nah, untuk yang ini ya, jadi sambil Guru sampaikan ya. Jadi untuk gambar penampang jantung, jantung kita terdiri dari 4 bagian ya. Ada bagian serambi yang atas, kemudian ada bagian bilik yang bawah. Jadi serambi kanan, bagian bawahnya bilik kanan, kemudian serambi kiri, bagian bawahnya bilik kiri. Nah, kemudian kalau pada soal ya, jadi kalau nanti ada soal itu kita tempelkan pada dada kita seperti ini ya. Jadi kalau yang menempel pada dada kita ini sesuai dengan jantung kita ya. Jadi bagian kanan, kemudian bagian kiri. Jadi kalau anak-anak menghadapi gambar maka itu berkebalikan dengan posisi anak-anak ya. Tapi kalau kita tempelkan pada dada kita seperti ini adalah yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri. Nah, bagian-bagian dari jantung, anak-anakku, untuk bagian-bagian jantung ya yang sudah Guru sebutkan tadi. Jadi yang pertama adalah serambi kanan ya. Jadi jantung kita itu kan berada di dada sebelah kiri ya. Jadi posisinya ada di bagian dada sebelah kiri agak ke atas. Ya, itu untuk serambi kanan ya berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Jadi kaya akan CO2 itu biasa yang disebut dengan darah kotor ya. Kemudian untuk bilik kanan bagian bawahnya serambi itu berfungsi memompa darah kotor tadi atau kaya karbon dioksida tadi ke paru-paru. Nah, untuk dibersihkan ya. Kemudian jika sudah dibersihkan maka akan masuk ke serambi kiri ya. Jadi serambi kiri berfungsi menerima darah yang kaya oksigen atau darah bersih ya dari paru-paru tadi. Kemudian bilik kiri itu nanti fungsinya memompa darah yang bersih tadi atau kaya oksigen ke seluruh tubuh ya. Itu selain jantung anak-anakku, alat peredaran darah pada tubuh kita yang lain adalah pembuluh darah. Jadi tadi pada gambar di atas ada vena, ada arteri ya. Itu adalah pembuluh darah kita. Nah, apa itu pembuluh arteri? Pembuluh arteri itu adalah pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh ya, atau ke seluruh jaringan tubuh kita. Itu yang pembuluh arteri. Kemudian yang pembuluh vena atau biasa yang disebut dengan pembuluh balik itu adalah pembuluh darah yang mengangkut darah dari berbagai bagian tubuh kita menuju ke jantung. Jadi kembali ke jantung. Itu yang pembuluh vena. Ya, dua pembuluh darah kita ada arteri dan vena. Baik anak-anakku, karena tugas jantung tadi adalah memompa dan menyuplai darah ke seluruh tubuh. Nah, berikut Bu Guru sampaikan penampang jantung yang kedua yang lebih sederhana dari yang pertama tadi. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ya, ada bagian yang berwarna biru, ada bagian yang berwarna merah atau pink ya. Jadi yang bagian berwarna biru itu adalah berisi darah yang kaya CO2 atau darah kotor. Jadi bagian sebelah kanan dari urutan peredaran darah itu adalah berisi darah kotor.
Kemudian yang sebelah kiri yang berwarna pink, ya, itu berisi darah bersih atau kaya oksigen. Nah, kemarin sudah Bu Guru sampaikan dalam ringkasan materi ya, untuk peredaran darah, ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Kalau untuk peredaran darah besar, berarti itu dari jantung ke seluruh tubuh, ya, kembali lagi ke jantung, itu adalah peredaran darah bersih, ya. Jadi dari bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, kembali lagi ke jantung atau serambi kanan. Kemudian peredaran darah kecil, peredaran darah kotor, ya, dari bilik kanan itu menuju ke paru-paru untuk dibersihkan, kemudian kembali lagi ke jantung. Kalau sudah bersih masuk ke serambi kiri. Ya, itu untuk peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Gambar penampang jantung yang berikutnya adalah yang lebih sederhana seperti gambar berikut ya anak-anak. Jadi di situ ada gambar penampang kemudian disertai dengan angka-angka. Nah, biasanya anak-anak diminta untuk menyebutkan urutan dari peredaran darah yang diminta. Nah, kalau tadi misalnya peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu adalah peredaran darah apa tadi? Ya, dari jantung ke seluruh tubuh menuju ke jantung kembali. Ya, jadi dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru kembali lagi ke jantung. Nah, angkanya berapa saja? Peredaran darah besar diawali dari bilik kiri. Ya, bilik kiri angka berapa? Angka 2. Ya, jadi dari 2 menuju 5, 6, 7, 8, kemudian kembali ke jantung sebelah kanan, yaitu serambi kanan, angka 3. Sehingga urutan peredaran darah besar adalah urutannya 2, 5, 6, 7, 8, kemudian 3. Itu untuk peredaran darah besar. Kemudian yang peredaran darah kecil, ya, dari jantung menuju paru-paru kembali ke jantung. Nah, dari jantungnya adalah bagian bilik kanan. Bilik kanan angka berapa? Angka 4, ya. Jadi dari 4, 9, 10, kemudian 1. Ya, itu untuk peredaran darah kecil. Kemudian kalau diminta bagian darah yang berisi darah kotor. Darah kotor adalah bagian sebelah kanan semua, berarti sebutkan angka-angka yang ada di sebelah kanan. 3, 4, 7, 8, 9. Ya, yang berisi darah bersih berarti bagian jantung sebelah kiri. Angka berapa saja? Ya, jadi 1, 2, 5, 6. Ya, karena 10 menunjuk paru-paru bisa disebutkan, bisa juga tidak. Nah, itu adalah jika ada soal yang berkaitan dengan peredaran darah, anak-anak diminta untuk menyebutkan urutan angkanya. Nah, mudah-mudahan anak-anakku pembelajaran kali ini bisa bermanfaat, membantu anak-anakku menyelesaikan soal tentang peredaran darah. Baik, kiranya cukup sekian pelajaran dari Bu Guru kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.